Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita sekalian dimanapun berada. Mari kita melanjutkan pembahasan tentang keberadaan dosa. Akibat dari perbuatan dosa yang dilakukan manusia kepada Allah sudah dituliskan dan dijelaskan dalam kitab Kejadian, pasal 3, pasal 4, pasal 5, dan pasal 6. Bahkan di dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal 1, ayat 18 sampai dengan 31, pasal 5 ayat 12 sampai dengan 22, dan juga kitab dan surat yang lainnya dalam Perjanjian Baru. Dengan memperhatikan dan mempelajari apa yang diajarkan Alkitab, akibat dosa itu ada 3. Pertama, kematian. Kedua, kerusakan total. Ketiga, ketidakmampuan total. Kematian berarti ada keterpisahan. Di dalam ajaran Alkitab, keterpisahan akibat dosa ini ada 3 tahapan atau 3 dimensi atau 3 bagian kelompok. Yang pertama adalah kematian fisik, terpisahnya tubuh seseorang dengan rohnya. Inilah yang disebut meninggal dunia. Setiap orang akan mengalaminya dan tidak bisa menghindarinya. Kalaupun ada yang dihidupkan kembali oleh Tuhan, baik melalui nabi-nabi dalam Perjanjian Lama maupun rasul dalam Perjanjian Baru, bahkan dihidupkan kembali oleh Tuhan Yesus, tetap ada kematian, yaitu terpisahnya tubuh dan jiwa. Ini yang disebut meninggal dunia. Yang kedua adalah keterpisahan hubungan manusia dengan Allah. Ini yang disebut dengan kematian rohani. Tuhan menolak keberdosaan manusia. Manusia tidak bisa datang kepada Tuhan dengan kesadarannya sendiri. Karena sudah terpisah, manusia lebih mencintai dirinya, melawan Tuhan dengan sadar dan sengaja, bahkan manusia terus memberontak kepada Tuhan Allah. Yang ketiga adalah kematian kekal. Ini yang dimaksud dengan penghukuman di api neraka. Ini nanti ketika Tuhan datang kembali, akan ada penghukuman kekal bagi orang berdosa. Siapa yang dihukum? Yaitu mereka yang berada di luar Kristus, yang tidak diselamatkan, karena memang tidak mendapatkan hidup yang kekal. Ini akibat dosa, kematian, keterpisahan. Yang kedua, akibat dosa ialah kerusakan total. Manusia dapat menggunakan akalnya, kehendaknya, afeksinya, kebebasannya, fungsi-fungsi pada anggota tubuhnya, tetapi manusia tidak lagi memiliki keutuhan hidup yang berpusatkan pengabdiannya kepada Allah. Arah, standar, ukuran dari kehidupan manusia sudah rusak, tidak lagi diarahkan kepada Tuhan Allah. Ini yang disebut amartia, tidak tepat sasaran lagi. Tuhan merancang manusia untuk beribadah kepada Allah melalui pengelolaan atas bumi, melalui relasi yang baik dan benar dengan dirinya, melalui kerjasama kemitraan dan kolaborasi dengan sesama untuk menata, memelihara, menjaga bumi. Tetapi karena sudah rusak total, manusia merusak bumi, merusak dirinya, terjadi kerusakan di mana-mana. Sekalipun ada kemampuan manusia meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi kenyataannya manusia tetap sudah rusak total, berdosa kepada Allah. Ada keegoisan, keangkuhan, kesombongan, dan terjadi di mana-mana konflik, peperangan, bahkan kebencian, iri hati, pembunuhan, dusta, dan kejahatan lainnya. Akibat yang ketiga adalah tidak mampu total. Manusia tidak mampu total datang kepada Tuhan Allah. Ini bisa berkaitan dengan manusia akhirnya tidak beribadah kepada Tuhan yang sebenarnya. Tetapi manusia dengan sengaja melawan Tuhan, dengan sengaja membuat ciptaan buatan Tuhan itu sebagai wujud penyembahannya, bahkan membuat patung, gambar, simbol untuk disembah. Manusia menyembah dirinya, manusia membuat agama untuk diperalat bagi kepentingannya,
bahkan menciptakan ilusi-ilusi keberadaan Allah yang tidak benar, yang tidak sesungguhnya. Itulah akibat dosa. Jadi kalau kita perhatikan kenyataan ini membuat kita sadar bahwa akibat dosa begitu sangat mengerikan. Manusia dibuang dari hadapan Tuhan karena kejahatannya. Diusir keluar dari Taman Eden dan tidak bisa memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat lagi karena sudah berdosa, tetapi sekaligus saat yang sama manusia tidak mungkin memakan buah kehidupan yang ada di Taman Eden. Sudah tertutup. Jadi manusia, kita lihat Kain dan Habel. Kain membunuh Habel. Adam dan Hawa meninggal, keturunannya meninggal, dan di antara keturunannya ada yang berbuat jahat, makin jahat, dan usianya pun terbatas. Dan manusia makin banyak, makin terlihat keberdosaannya. Dampak dari dosa itu terlihat juga pada keadaan bumi ini. Adanya kerusakan alam, adanya pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, itu karena dampak manusia sudah berdosa. Peperangan, kekeringan, kelaparan, penindasan, penganiayaan, tipu daya, korupsi, narkoba, judi online, semua itu adalah dampak dari keberdosaan manusia. Dan kita berada di dalam situasi kondisi yang gelap, yang dipengaruhi oleh kejahatan, dan si jahat bersama-sama dengan orang jahat berada di dalam dunia yang begitu kelam. Makin lama manusia makin jelas kelihatan kejahatannya, keberdosaannya. Masing-masing menentukannya jalan sendiri sehingga timbul suatu kejahatan demi kejahatan. Itu dampak dari keberdosaan manusia. Beragama pun agamanya salah arah. Berbudaya pun budayanya tidak sesuai dengan moralitas Allah yang suci, yang kudus, yang adil, yang manusiawi. Memiliki peradaban pun peradabannya sangat-sangat rapuh. Dan memiliki pengetahuan, pengalaman, pengertian pun terhadap realitas alam tetap terbatas dan tidak pernah puas dengan dirinya. Itulah kenyataannya. Akibat dan dampak dari keberdosaan manusia. Mari kita renungkan, pikirkan bahwa manusia memang sudah tidak mungkin lagi bisa kembali dengan usahanya sendiri, jasanya sendiri. Manusia berada di dalam murka Allah, penghukuman karena kejahatannya sendiri. Di tengah-tengah kondisi, situasi, dan keadaan manusia yang seperti itu, Tuhan Allah tetap masih memberikan anugerahnya secara umum, berkatnya secara umum, pemeliharaannya atas ciptaannya, bahkan diberikannya segala yang diperlukan manusia di dalam keadaan manusia yang jahat, yang tidak layak menerima itu. Itulah kasih yang sungguh nyata dinikmati dan dialami oleh setiap orang, setiap manusia. Kita, saya dan saudara, orang berdosa yang mendapatkan anugerah dan kebaikan Tuhan karena kita masih bisa menikmati hidup di bumi ini. Tuhan kiranya menolong kita untuk lebih mengerti lagi pada pembelajaran-pembelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.